Selamat datang kembali di Religi Seni News. Cara mengendalikan emosi menurut Islam. Share untuk dakwah. Islam adalah sistem kehidupan yang komprehensif, cerdas, dan praktis di mana orang menemukan rasa hormat yang sama terhadap semua komponen manusia. Islam mengatur komponen-komponen ini dengan sangat indah dengan potensi penuhnya, daripada menekannya atau mengaturnya sama sekali tidak terkendali. Dalam semua ajaran Islam, emosi diberi tempat yang penting sebagai elemen fundamental dari jiwa manusia. Seseorang mengalami emosi terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari dalam kaitannya dengan peristiwa dan orang-orang, dan interaksi emosional tetap tak terelakkan dalam kehidupan manusia ini. Sebenarnya, Islam mengakui dan menghormati seluruh rentang emosi manusia. Orang tidak disangkal menjadi manusia, dan memiliki saat-saat lemah mereka. Mereka dibiarkan mengalami segala macam perasaan, baik yang baik maupun yang buruk, karena hal itu tidak dapat dihindari dan merupakan bagian dari pengalaman manusia. Yang diatur Islam adalah keseimbangan emosi dan memerintahkan umatnya untuk berusaha sungguh-sungguh menjaga ketenangan. Ketika seseorang seimbang secara emosional, kecerdasan emosional mereka menjadi terlihat. Mereka kemudian dapat mengidentifikasi, menggunakan, memahami, dan mengatur emosi mereka dengan bijak. Islam mengajarkan moderasi dalam segala hal, bertujuan untuk menciptakan keseimbangan agar selalu berdamai dengan dirinya sendiri, alam semesta, dan Allah. Seseorang harus menghindari ekstrim dalam emosi negatif atau positif, karena setiap ekstrim merusak jika dibiarkan tidak terkendali. Kapanpun seseorang menjadi emosional, ia harus berlatih berhenti. Ketika marah mereka harus berhenti, ketika sedang stres, mereka harus berhenti, dan ketika mereka berhenti, mereka harus berdoa. Mempraktikkan ini akan memungkinkan seseorang untuk merespons dengan cara yang dicintai Allah. Pecundang sejati dalam hidup, bukanlah mereka yang mencoba dan gagal, tetapi mereka yang gagal untuk mencoba. Jadi mereka yang mencoba ini, tidak pernah kalah. Mereka yang dapat belajar mengidentifikasi, mengekspresikan, dan memanfaatkan perasaan mereka. Bahkan yang paling menantang, hanya mereka yang dapat menggunakan emosi tersebut untuk membantu menciptakan kehidupan yang positif dan memuaskan. Karena ini adalah jenis kecerdasan yang memungkinkan seseorang untuk merasakan, memahami, dan secara efektif menerapkan kekuatan dan ketajaman emosi sebagai sumber energi, informasi, koneksi, dan pengaruh manusia. Emosi positif seperti cinta, harapan, antusiasme, dan tekad sangat dianjurkan dalam Al-Quran dan ajaran Nabi, karena mereka menghasilkan sikap positif bagi kita di rumah, di depan umum, dan dalam kaitannya dengan orang lain. Dunia dan semua ciptaan, emosi negatif seperti marah, depresi, benci, dan iri hati sangat tidak dianjurkan. Oleh karena itu, seorang muslim yang beriman disarankan untuk mempraktikkan kontrol ketat atas emosi-emosi yang merusak itu, dan bertobat jika seseorang memengaruhi perbuatan atau sikapnya terhadap orang lain. Untuk melakukannya, seseorang diharapkan untuk mempertahankan ikatan yang kuat dengan Allah, dan untuk menarik kekuatan dan dukungan darinya setiap saat. Red bahagia menurut Islam. Jika seseorang percaya ada Allah yang maha bijaksana, maha mengetahui, menjalankan alam semesta, dan bahwa segala sesuatu terjadi untuk alasan yang baik dalam rencana induk yang bijaksana dan adil, maka keputusasaan atau kecemburuan atau kesedihan dapat diatasi dengan cara yang sehat. Seorang muslim harus tahu bagaimana mengambil energi negatif dari emosi destruktif dan menggunakannya sebagai uap untuk bergerak maju ke arah yang positif, sehingga mengubahnya menjadi energi positif. Hal yang sama berlaku untuk energi emosi positif yang berlebihan. Alih-alih menjadi euforia atau histeris, seseorang harus menyalurkan kembali energi ini untuk menggunakannya untuk sesuatu yang konstruktif, daripada membiarkannya sia-sia. Karena tidak seorang pun dapat mengisolasi diri secara emosional, Islam menawarkan resep praktis untuk interaksi emosional. Ini memerintahkan untuk mengendalikan lidah dan kekuatan fisik ketika sedih atau marah. Ia juga mengajarkan bahwa reaksi emosional harus dilakukan dengan cara yang bermartabat dan terhormat. Simak selengkapnya di www.religiseni.online. Terima kasih.